Halo Sobat Belajar yang sangat saya banggakan, salam sehat dan tetap semangat dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar ilmu kimia kelas 11 tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Selamat mengikuti. Sobat Belajar, ternyata di sekitar kita banyak peristiwa ataupun reaksi kimia yang bisa kita amati. Ada peristiwa kimia yang berlangsung sangat cepat, namun ada juga yang berlangsung sangat lambat. Bisakah kalian memberikan contoh peristiwa yang berlangsung sangat cepat? Nah, ternyata proses pembakaran, petasan meledak, itu peristiwa yang cepat dalam reaksinya. Nah, kalau proses pembusukan, pembuatan taping, perkaratan logam itu ternyata membutuhkan waktu yang relatif lama. Nah, sekarang apa yang akan mempengaruhi sebenarnya faktor-faktor yang mempengaruhi lambat maupun cepatnya reaksi kimia? Sobat Belajar yang sangat saya banggakan, kali ini kita akan mendemonstrasikan percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Oleh sebab itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu alat dan bahan yang akan kita gunakan. Alatnya yang harus dipersiapkan, yang pertama yaitu neraca. Yang kedua, pembakar spiritus. Yang ketiga, tabung reaksi berserta raknya. Kemudian yang keempat yaitu termometer. Yang kelima, gelas ukur. Yang keenam, penjepit. Yang ketujuh, alu penumbuk. Yang kedelapan, balon sederhana. Yang kesembilan, H2O2. Berikutnya yang ke-10, larutan cuka. Yang ke-11, kalium iodida. Yang ke-12, cangkang telur. Yang selanjutnya sabun. Yang berikutnya yaitu soda kue. Itulah alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam demonstrasi faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Sobat Belajar yang sangat saya banggakan, berikut kami akan mendemonstrasikan percobaan pertama tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Kita akan mempersiapkan tabung reaksi yang telah berisi asam cuka 4 molar. Kemudian yang kedua, saya telah mempersiapkan tabung reaksi yang berisi larutan cuka 1 molar. Berikutnya akan kita masukkan soda kue yang ada di dalam balon. Perhatikan apa yang akan terjadi. 1, 2, 3. Ananda yang sangat saya banggakan, Sobat Belajar, ternyata setelah sekian detik kita bisa melihat larutan cuka 4 molar lebih banyak gas yang ada di dalam balon. Berarti ternyata larutan cuka 4 molar konsentrasinya lebih besar, reaksinya akan berlangsung lebih cepat. Dari percobaan ini kita dapat menyimpulkan
semakin besar konsentrasinya, maka laju reaksi akan semakin cepat. Sobat belajar yang sangat saya banggakan, untuk percobaan yang kedua kita akan belajar lagi faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dengan cara melakukan demonstrasi sebagai berikut. Yang pertama, kita siapkan tabung reaksi yang telah berisi larutan cuka 4 molar. Tabung yang kedua, tabung reaksi juga larutan cuka 4 molar. Kedua-duanya akan kita masukkan cangkang. Yang menarik, sobat belajar, ternyata cangkang telur ini ada yang telah kami tumbuk halus, ada yang tetap kasar. Mari kita perhatikan apa yang terjadi secara bersama-sama. Yang satu serbuk telur dan yang satu yaitu cangkang telur yang masih dalam kondisi agak besar saya memasukkannya. Nah, ternyata bisa kita lihat luar biasa. Yang keping dengan yang ditumbuk halus ternyata reaksinya lebih cepat yang telah ditumbuk halus. Nah, pada larutan ini kita dapat ambil kesimpulan bahwa ternyata gas yang keluar sekali lagi lebih banyak yang berupa serbuk. Kesimpulan dari percobaan yang kedua ini, ternyata luas permukaan dari yang halus dengan luas permukaan yang keping lebih luas yang ditumbuk halus. Oleh sebab itu, maka sobat belajar yang berbahagia, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa semakin luas permukaannya, semakin cepat reaksinya. Sobat belajar yang sangat saya banggakan, untuk percobaan yang ketiga kita akan melakukan percobaan, yaitu dengan cara yang pertama, mempersiapkan tabung reaksi yang telah diberi larutan cuka 1 molar. Masing-masing ada 2 buah. Kemudian yang tabung pertama telah kami panaskan. Suhunya dengan tabung yang kedua ternyata lebih tinggi yang pertama, dengan selisih kurang lebih 10 derajat Celcius. Setelah itu kita akan memasukkan lagi yaitu soda kue yang ada di dalam balon. Kemudian kita masukkan secara bersamaan. Apa yang terjadi? Mari kita perhatikan. Ternyata tabung yang suhunya 10 derajat Celcius lebih tinggi dibanding yang tidak kami panaskan, lebih cepat reaksinya. Dari percobaan ini dapat diketahui semakin tinggi suhunya, semakin cepat reaksi kimianya. Sobat belajar yang sangat saya banggakan, percobaan yang terakhir tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi kita akan mendemonstrasikan, yaitu berkaitan dengan gelas
ukur 2 buah, masing-masing telah kami beri sabun cair. Kemudian tabung yang pertama tidak kita tambahkan apa-apa. Tabung yang kedua, gelas ukur yang kedua, kita tambahkan kristal kalium iodida 1 spatula. Setelah itu kita akan masukkan masing-masing ke dalam tabung reaksi H2O2 secara bersamaan. Luar biasa, ternyata yang cepat reaksinya yaitu yang telah kami tambahkan kalium iodida. Dari percobaan ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa adanya kalium iodida dalam tabung kimia atau gelas ukur yang kedua ini mempercepat penguraian H2O2. Dengan demikian, senyawa yang mempercepat reaksi kimia yaitu adanya katalisator KI. Sobat belajar yang sangat saya banggakan, dari keempat percobaan yang telah kami lakukan, kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa cepat atau lambatnya suatu reaksi ternyata dipengaruhi yang pertama yaitu konsentrasi, dan yang kedua luas permukaan sentuhan, yang ketiga suhu, dan yang terakhir yang keempat yaitu katalisator. Sobat belajar yang sangat saya banggakan, demikianlah tadi pembelajaran kita untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi laju reaksi. Tentu dari pembelajaran ini harapan Bapak kepada para siswa semuanya dapat diterapkan, lalu mengkaitkannya dalam kehidupan sehari-hari yang ada di rumah kalian untuk bisa mengetahui mana yang cepat, mana yang lambat dalam suatu reaksi kimia. Sampai ketemu dalam pembelajaran berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, merdeka belajar, merdeka berkreasi. Terima kasih.